Assalamualaikum Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Adakah di antara Ananda semua yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita mendengarkan dan ikuti salah satu lagu kebangsaan yang akan Ibu putarkan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku Terima kasih banyak Ibu ucapkan untuk kita semua yang telah menyanyikan lagu kebangsaan kita ini dengan hikmat. Selanjutnya, Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa ya?
Yap, betul. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di udara, dan juga hewan amfibi. Alhamdulillah, jawaban dari Anda semuanya benar. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan Ananda semuanya akan mampu mengidentifikasi pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yuk, kita mulai mempelajarinya. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya merupakan salah satu cara manusia membedakan hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Masing-masing jenis hewan ini memiliki ciri khusus yang memudahkan kita manusia untuk mengetahui seekor hewan itu termasuk golongan hewan apa. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga golongan. Pertama, hewan herbivora. Kedua, hewan karnivora. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora. Yuk, Ananda semuanya kita pelajari lebih dekat ketiga jenis hewan ini. Pertama, hewan herbivora. Hewan herbivora ini merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri ini berada di depan dan gigi ini sangat tajam, berfungsi untuk memotong makanan. Sementara gigi geraham berada di bagian dalam yang berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga persawahan. Selain itu, hewan herbivora juga hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya, sebagian juga berkeluarga seperti gajah dan anak-anaknya. Hewan herbivora juga merupakan hewan yang sebagian besar bersifat jinak. Maka hewan ini kebanyakan menjadi mangsa hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa jadikan hewan buruan manusia. Karena apa? Karena dagingnya yang enak dan baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Yuk, Ananda semuanya, kita mengenal lebih dekat lagi hewan herbivora ini. Mari kita pelajari satu persatu ciri-ciri hewan herbivora. Adapun ciri-ciri hewan herbivora, yang pertama adalah hewan ini makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Yang kedua, gigi geraham lebar dan pipih. Ini berfungsi untuk mengunyah tumbuhan dan tidak memiliki gigi taring yang tajam. Yang ketiga, sistem pencernaannya termasuk sistem pencernaan yang panjang. Hal ini berfungsi untuk mencerna serat tumbuhan. Yang keempat, cara mendapatkan makanannya dengan tidak berburu, hanya mencari tumbuhan sebagai makanan. Sedangkan yang kelima, tidak memiliki cakar tajam. Cakar pada hewan ini sering digunakan untuk menggenggam makanan. Adapun contoh hewan yang termasuk hewan golongan herbivora diantaranya adalah kambing, gajah, jerapah, kelinci, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda semuanya? Apakah sudah lebih mengenal kelompok hewan herbivora? Alhamdulillah, berarti Anda semua sudah bisa mengetahui seekor hewan itu termasuk penggolongan herbivora atau tidak ya. Selanjutnya, yuk kita pelajari pengelompokan hewan yang kedua, yaitu hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari daging atau hewan lainnya. Hewan ini termasuk hewan buas dan liar
dan untuk memperoleh makanannya harus melakukan perburuan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring yang tajam ini berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Adapun ciri-ciri hewan karnivora, yang pertama adalah hewan ini memakan daging atau memakan hewan lainnya. Yang kedua, cirinya adalah gigi taringnya tajam yang berfungsi untuk mencabik daging. Hewan ini juga memiliki gigi seri kecil, tapi fungsinya tidak dominan. Yang ketiga, cirinya adalah sistem pencernaan pada hewan ini termasuk pendek, disesuaikan untuk mencerna protein dari daging yang dikonsumsinya. Yang keempat, cirinya adalah mencari makanan dengan cara aktif berburu atau memakan mangsa hidup maupun mati. Sedangkan ciri yang kelima adalah memiliki cakar yang tajam yang berfungsi untuk berburu dan menangkap mangsanya. Bagaimana Anda semuanya? Kita lanjut ya. Adapun contoh hewan yang tergolong hewan karnivora diantaranya adalah ada komodo, ada harimau, ada singa, ada ular, ada elang, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda semuanya? Apakah sudah lebih mengenal lagi kelompok hewan karnivora? Alhamdulillah, berarti Nanda semua juga sudah bisa mengetahui seekor hewan itu termasuk pengelompokan hewan karnivora atau tidak ya. Baiklah, selanjutnya yuk kita pelajari pengelompokan hewan yang ketiga, yaitu kelompok hewan, ya betul, hewan omnivora. Hewan omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Makanya hewan ini dikenal dengan hewan pemakan segalanya. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Mirip seperti susunan gigi manusia ya. Gigi-gigi ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa daging. Sedangkan gigi geraham difungsikan untuk mengkonsumsi makanan yang berupa tumbuhan. Yuk kita mengenal lebih dekat tentang hewan omnivora. Adapun ciri-ciri hewan omnivora Ananda semuanya, pertama, hewan ini memiliki ciri memakan tumbuhan dan daging, atau lebih dikenal dengan hewan pemakan segala-galanya. Yang kedua, hewan ini mempunyai pencernaan yang kompleks, artinya hewan ini mempunyai pencernaan yang sangat lengkap. Yang ketiga, cirinya adalah hewan ini memiliki gigi yang tajam pada bagian depannya dan gigi datar atau geraham pada bagian dalam atau belakang. Hal ini disesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi oleh hewan omnivora, di mana jika hewan omnivora ini memakan makanan yang berasal dari daging, maka gigi yang difungsikan adalah gigi taring yang tajam. Sedangkan apabila makanan konsumsinya berupa tumbuhan, maka gigi yang dipakai adalah gigi geraham yang berada di bagian belakang. Ciri yang keempat, Anda semua adalah bahwa hewan ini mencari makanan secara dengan atau tidak berburu, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sedangkan ciri yang kelima adalah hewan ini bisa memiliki cakar tetapi tidak selalu tajam. Adapun contoh hewan yang tergolong omnivora diantaranya adalah iguana, monyet, beruang, ayam, tikus, dan lain sebagainya. Bagaimana Nanda semuanya? Apakah sudah lebih mengenal kelompok hewan omnivora ini juga?
Alhamdulillah, berarti Nanda semua sudah bisa mengetahui ya, seekor hewan itu termasuk pengelompokan hewan herbivora atau termasuk pengelompokan hewan karnivora atau bahkan mungkin bisa menjadi pengelompokan hewan omnivora. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia membedakan antara hewan yang satu dengan hewan lainnya. Masing-masing golongan hewan ini memiliki beberapa bagian tubuh yang spesifik yang berfungsi untuk memudahkannya dalam mendapatkan dan mengolah makanannya. Baiklah, Ananda semuanya. Sebagai tahap akhir dari pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda melakukan identifikasi masing-masing 10 hewan yang tergolong pada hewan herbivora, hewan karnivora, dan juga hewan omnivora. Tugas ini bisa kita kumpulkan sebelum pembelajaran esok hari ya. Ananda semua, pelajaran kita hari ini bisa Anda pelajari kembali di rumah ya, dengan cara mengklik menu-menu yang ada pada layar. Setiap menu sudah berisi muatan pelajaran kita hari ini. Slide ini akan dibagikan kepada Ananda semuanya. Selamat mengulang pelajaran di rumah ya. Terima kasih Ibu ucapkan untuk partisipasi aktifnya selama mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi Ananda semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.